Abong banget sih. Masa muter-muter sikat mau loh kudu. Sikat sama ini. Oh, tidak kesulitan. Betul nggak baik kok. Yang udah teman ditakoni be. Mau udah kayong Itu. Ya kan sempat sadar kayak kan lu nggak kayak menunjukkan sesuatu ge, urung bisa jelasna. Nah, kita kan ngajak lu maning. Ya, ini dari mana tuh jumpa ya maksudnya kan naket mau cuma ngimet loh mas. bang. Oh, tuh buri itu pernah. Daripada mungkin cewek. Dia ngerti mas. Ya bok apa yang ngomong iki lho mau arah ngendi. Jadi mau jalan pintas apa. Iya. Mana pengen ya? Boleh. Mau aku jaren wong ana bayi kepenak kok salah maning. Mana pengen ya? Itu serah. Aku itu dari kali. Mana gue? Jenengan sing arep maring kan. Aku tujuannya paling ngendi ora ngerti. Mau sambil mulai kuliah sudah apa kan? Berapa kali mau nabrak ini guys? Oh. Sekali kan? Kenapa yang? Sekali. Yang, assalamualaikum yang. Betul mah? Assalamualaikum yang. Waalaikumsalam. Pada kepriwe sih? Ini lu gimana itu tiba-tiba di toto kayak gitu yang? Arep tetep tekan mari ngendi? Iya kita juga nggak tahu yang Apa yang orang rasakna? Koso bengi met ngetutna kiye. Marin talan-talan si membayakna kok. Munggah mudun turut tampreng. Kalen anak bruk biar gelem lewat. Luke suka melumpati kayak gue. Apa enggak nih ora terpikir? Ya kami sudah memikirkan hal itu yang cuma kan ini Mas Ganang. Yang penting kamu harus ikutin kita. Kita juga nggak tahu apa tujuannya Mas Ganang ke arah mana. Apa yang sedang dituju Mas Ganang juga kita nggak tahu yang. Yang ngetut puri ora apa-apa ning. Enggak nek kok ngetut puri biya kae bahaya nih maring awak entek. Ya gue terpikir ajanjur melebu maring jurang ya melebu melu maring jurang. Ana sih membahayakan maring kalennya maring kalen. Ya kalau hal-hal yang membahayakan sih kami juga mikir yang masa iya kita nggak itu cuma kan kita nggak tahu ini apa yang menjadi tujuannya Mas Ganang itu apa. Nah terus kenapa yang melakukan ini kepada Mas Ganang yang? Lagi ya tak teleng-teleng enggak nek tandang poleh kayak kiye. Kue ternyata itu kendali nening pihak kana. Astagfirullahaladzim. Dan yang wis wong yang aku ora pada orang ngerti. Seperti ini yang pada wingi esuk kan Mas Ganang sadar yang. Lah, Mas Ganang kayak mencari sesuatu ini. Ketinggalan apa atau tidak, ketinggalan itu tidak. Nah, kita kan pergi pagi-pagi tuh. Nah, sampai di tempat hutan nggak ada sesuatu hal yang mencurigakan yang. Kita pulang. Ya, saya kira itu semuanya sudah terjadi dan sudah sembuh seperti biasanya yang. Nah terus tadi malam tiba-tiba ngajak kita semua pergi ke hutan ini. Nah Apa manis sing diucap jajal? ikut TikTok yang. Nggak usah banyak tanya, ikuti saja itu. Ada di sana. Kombo ya kudune biasanya ya. Ngurungokna arep rencana marindi biasanya ya nyebutna mesti ngomong. Iya. Lah wong kayak kian orang ngomong berarti gua ada kenalan ning kana. Ya kita tidak kepikir bahwasanya Mas Ganang masih dikendalikan sama pihak mereka yang. Cuma kan Soalnya kayak nyong dewek wis rempuk karo kanca patir. Ya pada paen. Deleng kanang nyatane sih dikendalikan ning alam kabar. Iya. Aduh. Nyong sengaja kowe bocah kon
lemas penora bisa lu ngamarin dinti. Ya kita juga tidak sadar dan kita tidak mengetahui energi apapun yang ada di tubuhnya Mas Ganang siang. Ya kue nyatane sing sih kudu diselidiki wong nyong karo kanca batin ya esip golek priwet carane ben si Ganang kie ora dikendalikan kana. Lah memang dari para sahabat yang lain sudah mengetahui apa yang terjadi pada Mas Ganang apa belum yang? Urung ana siji ya sing bisa aweh jalan keluar ben kie balik normal maning. Aduh. Soalnya kan dari tingkah laku, gerak-gerik itu selama siang hari sampai tadi kita berangkat itu tidak ada yang mencurigakan sama sekali ya. Kemarin sempat makan apa sih? Ya makanya makan dan di rumah le. Nggak tahu makannya le dos. Cuma kan posisi anehnya itu pas kita jalan di hutan ini seperti tidak memiliki arah tujuan. Kita hanya jalan terus. Bahkan disuruh berhenti pun nggak mau yang. Kita yang kewalahan loh. Tentunya anane Ganang digawe kaya kie. Jelas ana sing tincer utawane ning matane Ganang ke membahayakan ning pihak ngana. Membahayakan. Iya. Kowe sing ning patir-patir terempuk kowe ketemu jaban kowe. Ning kon balik na Ganang, kon balik kaya maune nyatane urung ana dalan keluare. Siki kaya iki baen. Ki sementara ning kene tetunggone dhisit aja ngasih telosna utawane ki bocah ngucap apa gari durungna. Nyong arep nyeluk tapi ponidin jajal. Sawise wingi emut apa ning matane tapi ponidin kowe ana gangguan sing medis. Ya yang. Melingan nyong pokoke aja tetut puri. Kejagane kene paen. Di posisinya iki ora apa yang? Ora apa-apa. Mbok kiye mengko glepakan utawane ngapa desenden ora apa-apa. Sementing aja pindah-pindah aja lunga-lunga. Mbok mengko malah dadi angel maning. Ya yang. Iya yang. Ya wis kita tunggone nyontok nyeluk tapi ponitir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Maksudnya seperti itu. Saya kira itu Mas Ganang itu sudah benar-benar pulih, Nos. Bisa. Dia mah budak nih kene. Presiden. Cocok sama yang Ternyata yang terjadi sesungguhnya Mas Ganang itu masih dikendalikan oleh pihak mereka, Bang. Adanya kita ngikutin Mas Ganang itu sebenarnya malah tujuannya itu mau mencelakakan kita. Tapi belum tahu ini mencelakakannya seperti apa. apakah dibikin capek apa bagaimana? Soalnya dari tadi kita Bukannya- muter-muter. wis jajal ngobrol Lah. bisa. Itu Nek masalah. terkendalikan kan kudune kayak wingi. Ya makanya tadi Pangeran Syarif itu ngomongnya masih dikendalikan. Saya juga tidak bisa merasakan apapun yang terjadi pada Mas Ganang. Kita pikirnya Mas Ganang sudah kembali normal seperti biasa. Ya explore biasa. Nah, terus? Cuman di tempat Mungkin ya terus ya. Mereka mengendalikan Mas Ganang agar kita hilang fokus untuk mengurusi lawan Grio kayaknya. makanya dibawa ke tempat lain. Iya. Ya, memang kejadiannya anehnya kita jalan di hutan-hutan yang pikirannya itu banyak jurang kayak tadi itu lereng. Masa iya kita suruh turun dari lereng itu? Ya bener kata yang Syarif, ada jembatan malah lewat di kalinya. Tadi kan seperti itu. Tapi ngomong aku Oh, ngapa sih lu bocah ngising ya. Capek ngising dan Terus ini gimana ya? Demi ki ya macan. Iya nunggu Terus kon ngapa dewek? nungguin. tapi sampai pergi. Nunggu sampai kapan maksudnya? Nanti lagi manggil tapi pun itu. Mau ngomong sesuatu ya? Mas? Ngomong nana nggak bisa dirungok mas dik. Kayak Kon kemarin, akan Dos, jelap kemarin aku kan bantalan kon. ada sedikit informasi yang bisa kita manfaatkan loh. Dari ngigonya gitu. Iya dari ucapannya kayak seperti kerasukan tapi kayak nggak ada makhluknya. Bener di bawah alam sadar ya, berarti dari tadi dia gerak itu di bawah alam sadar gitu ya. Maksudnya tujuannya itu sebenarnya apa loh?
nggak tahu sih. Tapi dari yang sudah kayak Kayim Subur, dia yang mengetahui sesuatu yang itu Nah, aku sudah begini dicelakain. Mungkin ya. Seperti ini, Dos. Kemarin kan kayak melakukan sebuah ikrar atau perjanjian ya. Antara Mas Gana kayak kesurupan ngomong, serahkan dirinya si Jaya Liga jika temanmu ingin saya kembalikan dan tidak terjadi sesuatu hal. Liga apa? Jaya Liga itu prajurit Pajajaran. Oh, Prajurit Pajajaran itu telah mencuri sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan. Nah, setelah selesai itu kita berdiskusi. Nah, Mas Gana tiba-tiba sadar nih, mungkin pikiran kita, Jaya Liga itu sudah menyerahkan diri ke pihak mereka. oh untuk barter. Ya, untuk barter. Nah, pada saat kondisi sadarannya Mas Ganang itu kayak mencari sesuatu. Nah, terus kita langsung pergi nih ke tengah-tengah hutan, dekat belakang rumah. Iya. Nah, cuma kita sampai sana, sudah Mas Ganang ngajak pulang lagi. Nggak menemukan apapun. Ya kita juga bingung, nggak ada sesuatu hal yang Mas Ganang ucapkan atau perintahkan. Kita pulang, Mas Ganang sudah seperti biasa. Ya kita pulang ke rumah masing-masing ya Bang ya. Tahunya udah sembuh sih yo. Terus tadi sore-sore Mas Ganang datang ke rumah saya. Langsung gedor-gedor itu ke rumah saya. Ayo ikut saya. Makanya aku kan hubungi kalian, Bok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah, ini kenapa? Nah, itu Tuan Tabib. Tadi apakah yang Sarif sudah bercerita? Ya sudah bercerita memang. intinya Bukannya kemarin sudah bisa berjalan dan diajak ngobrol bisa. Iya, dari tadi pun berjalan Tuan Tabibonidin, cuman ternyata kata yang Sarif ini masih dikendalikan sama alam itu Barera. ini dibuat lemes sama yang Sarif, ditotok Iya. titik-titiknya. Tuan Tabib suruh meriksa kondisi gajahnya secara medis itu bagaimana. Bagaimana Tuan Tabib, apakah ada sesuatu hal? Tunggu sebentar. Siapa tahu Tuan Tabib bisa menemukan dan menyembuhkannya. Jantung normal. Pernapasan normal. Aliran darah mungkin, tapi Untuk aliran darah juga normal. Masuk ke otak dan kembali lagi. Hanya untuk memastikan. Saraf normal. Lambung normal. Ini normal semua. Tidak ada yang memang atau ada sumbatan ataupun gangguan-gangguan dalam organ tubuhnya. Untuk secara medis, lalu menurut Tabib Onidin, kira-kira pihak dari alam Yuda Barera itu mengendalikan Mas Ganang dengan cara apa? Soalnya saya tidak benar-benar tidak bisa merasakan energi sedikit pun. Biasanya kan kalau makhluk kita manusia dikendalikan oleh makhluk lain, kita bisa merasakan ada salah satu titik yang dimana itu sebagai pusat. ada salah satu titik ataupun denyut nadinya memang tidak beraturan. Tangan ini semuanya menurut perabaan saya atau menurut penglihatan saya
Ini tidak ada yang mencurigakan atau tidak ada yang mengalami gangguan secara medis. Allah. Saya kira pikirannya normal. Secara pikiran-pikiran itu tergantung aliran darah. Di mana ketika aliran darah masuk ke otak dan bisa berjalan, sirkulasinya itu pasti normal. Sedangkan di penglihatan saya itu normal semua. astagfirullah. Dengan cara apa? Apakah kebatinannya yang dikendalikan? Kebatinan kan kayak Kemarin kan kayak seperti sukmanya diambil sama mereka loh. iya. Nah, dari titik-titik lapisan sukmanya itu diancam bahwasanya saya akan hancurkan lapisan-lapisan jiwa dari Mas Ganangnya. Lapisan-lapisan jiwa. Saya kira itu Mas Ganang udah kembali seperti biasa, yuk. Saya juga tahunya sudah. Ini ya susahnya berhadapan dengan yang tidak kelihatan ya gini, loh. Mana yo? Satu sih cara ubahnya gimana tuan Tabib? Saya malah dibikin bingung dengan keadaan yang seperti ini. Seperti Siapa itu? koper tuh Tabib, koper gitu tuan Tabib. Aduh. Kenapa? Ini kenapa? Tolong saya. Tunggu dulu. Kalian siapa? Saya. Maaf. Apa ini? Ayo udah sini aja. Aduh, tolong Tabib. Seperti ini. Suami saya membutuhkan bantuan. Dia kakinya itu habis dipotong, tapi Tolong, darahnya masih Tabib. keluar terus. Sembuhin Tolong kaki dijahit saya. ataupun diapakan supaya Ya. Aduh. Itu siapa yang memotong kakimu? ada. Saya yang motong sendiri, Tabib. Aduh, itu sangat bahaya jika memotongnya itu tidak melihat saraf-saraf yang memang tidak bisa dipotong seperti itu. Saya spontan potong kaki saya, Tabib. Aduh. Apakah harus dijahit Tuan Tapi Ponitin? Ini jika tidak dijahit, tentunya, itu yang namanya darah itu akan keluar terus-menerus dan harus ada obat untuk mencegah agar darah itu membeku di sini, tidak mungkin keluar lagi. Jika seperti ini dibiarkan, lama-lama kehabisan darah, lalu ini bagaimana? Tapi darah yang masuk ke otak lama-lama habis, terus tidak lama dia tidak sadar. Saya tadi sama suami saya ke tempat Tuan Tapi Ponitin, tapi tidak ada orang, hanya ada penjaga di depan mengatakan bahwa saya harus datang ke sini. Karena ini darurat, saya langsung datang ke sini Tuan Tapi. Kenapa sih tuan Tabib? Saya tidak tahu. Memang awalnya bagaimana kok sampai memotong seperti ini? Saya digigit ular, Tabib. Digigit ular. Iya. Memang awalnya bagaimana kok bisa sampai tergigit ular? Bukannya ular itu biasanya datang itu harusnya peka. Kan saya lagi mancing, Bib. Terus, saya mau kencing. Saya pergi kencing ke semak-semak. Tiba-tiba ada ular langsung menggigit saya. Ya. Terus saya langsung spontan ikat kaki saya pakai tali kolor. Itu Kan- ketika digigit sampai kau memutuskan ini kakimu dipotong, itu berapa hari? Itu sehari. Kan waktu saya dipotong, habis diikat, terus saya pulang. Karena saya takut. Setelah sampai di rumah, saya melihat kaki saya udah mulai biru.
Menghitam. Oh, racunnya berarti memang Kak. penyebarannya cepat sekali. Iya, Ya, terus karena saya takut dan panik. Terus tempat pengobatannya juga jauh. Jadi saya memutuskan untuk memotong kaki saya oh, biar racunnya tidak menyebar. ya. Dengan adanya aku mau ngambil keputusan seperti ini, takutnya racun itu semakin menyebar. Iya, Makanya takutnya kau tidak potong selamat. sendiri. Iya, Bib. Ya memang Aduh. dalam keilmuan yang namanya medis itu memang jika ada racun yang memang cepat sekali menjalar, itu memang salah satu langkahnya memang dipotong atau diamputasi agar untuk mencegah. Seperti itu ya, Pak. Ya, Aduh. cuman yang namanya memotong seperti ini itu harus tahu ada syarat-syarat yang memang harus diteliti terlebih dahulu. Itu potongan kakinya kemana? Saya tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Dia panik potong saja langsung. Apakah masih bisa disambung tapi Aduh. Yang namanya sudah dipotong seperti ini, ya mau tidak mau Aduh. harus mengikhlaskan potongan kakinya. Alah. Lah, itu ular seperti apa? Ciri-cirinya seperti apa? Kok bisa itu racunnya begitu cepat? Surini. Ularnya besar. Warnanya sedikit kecoklatan, ada kehijauan. Ada banyak warnanya, mengkilap. Halo. Warnanya mirip seperti kain batik. Ularnya agak besar. Aduh, Motifnya seperti kain seperti itu. iya kain-kain batik, Waduh. bulat-bulat segini. Jika Aduh. ciri-cirinya seperti itu adalah ular kipuk atau ranjau tanah. Itu memang sangat berpisah. Pantas saja aliran racunnya itu sangat cepat sekali. Sebenarnya itu hanya membuat bengkak dan ya mungkin fatalnya sampai mati. Hanya saja jika tergigit di bagian kaki paling hanya busuk. Kau memang benar ambil langkah untuk dipotong seperti ini agar mencegah racun itu tidak menyebar ke seluruh tubuh. Berarti Ini saya benar nih Tabib, langkah yang motong paling kaki benar. saya. Ini langkah termasuk langkah yang benar. Hanya saja kau tidak tahu yang namanya saraf-saraf di kaki itu jika memotongnya itu sembarangan memang akan membahayakan. Iya. Saya Setidaknya kasih obat untuk mencegah aliran darah ini tidak keluar terus. dengarkan, setidaknya itu tidak sampai menyebar ke seluruh Iya, tubuh. saya tahu. Tapi kan kalau kaki kamu dipotong, Bisa kamu kan mundur ke suami. belakang. Kamu tulang punggung. Nanti kalau tidak ada kaki bagaimana? Kan ini Sekarang cuma sudah terlanjur setengah. Saya bisa mencari pekerjaan lain. Ini saya sudah kasih obat Aduh, agar aliran darah yang di sini itu berhenti. Nanti jika sudah beberapa hari mungkin akan mengering. aduh. Ini luka apa ini? Saya nggak tahu, Bib. Kan setelah digigit saya lari lewat semak-semak, mungkin kena duri atau ilalang. Tunggu dulu. Aduh. 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 Ini bukan duri. Kok seperti gigi ular piton. Duri. Ini gigi ular. Ular piton. Duri itu. Ular piton itu ular apa tuh tapi? Tunggu dulu. Kati Musa. Sebenarnya kau digigit kapan? Dan yang digigit itu di bagian mana? Saya digigit kemarin. Di sebelah kaki kanan saya. Kan nyampe rumah kaki saya itu sudah menghitam. Nah, dari lukanya Udah gimana, Tabib? abu. Memar. Berarti kan sudah jelas yang digigit kaki kanan saya, Tabib. Betul tapi
Waktu itu suami saya sedikit panik karena dia takut dengan ular dan langsung diikat supaya racunnya itu katanya tidak menyebar. Iya. Saya bantu mengikatnya. Kan jauh tuh perjalanannya. Siang saya digigit sampai sore saya nyampe rumah kaki saya udah menghitam. Udah bengkak. Kok yakin kaki kananmu yang terkena gigitan ular itu? Iya, karena kaki saya yang bengkak yang menghitam itu sebelah kanan nyampe rumah. Saya tidak mungkin salah. Seperti ini. Kau lihat, Kenapa? dari bagian luka, ini memang luka bekas luka gigitan ular. Tapi hanya ular piton, ular yang tidak berpisah. Jadi itu gigitan luka, gigitan kayak luka gigitan Aduh. gitu. Bekasnya kayak gergaji. Ya. Dan yang tadi saya ambil, itu adalah gigi ular piton. Ular piton itu ular apa? Ular piton itu adalah ular ular yang memang tidak berpisah. Tergolong ular yang tidak berpisah. Ular jali. Membahayakannya itu adalah lilitannya. Ketika terlilit itu bisa membuat tulang rusak. Tapi suami saya tidak terlilit. Iya, tapi kaki saya bengkak, Seperti ini saja. memar. Dan Kakinya sampai masih ada enggak? kebas. Kakinya masih ada di rumah. Ambil, Ambil coba terlebih ambil dahulu. kakinya, ambil. Ambil terlebih dahulu, Coba. cepat. Kakinya ambil. Ambil Nanti terlebih terus dahulu. sini, bawa sini. Tapi sudah menghitam. Tidak apa-apa, ambil terlebih Ambil dahulu. kakinya, ambil dulu. Ini saya mencurigai kok benar-benar salah mengambil keputusan. Kok ambil terlebih dahulu? Saya tidak salah, Bib. Sampai di rumah, kaki saya udah bengkak. Dipukul-pukul itu sudah nggak kerasa. Ya, gitu nih, ada titik-titiknya nih. Kok yang diikat sebelah kaki sebelah kanan? Sebelah kanan. Kaki saya sampai sudah tidak terasa, sudah kebas, menghitam. Dipukul-pukul ini sudah tidak terasa. Sabar. Ini benar gigitan ular. Ini gigitan ular ini. Coba ya tunggu, kakinya satu ada bekas gigitannya apa enggak tante? Ah, itu. Aduh. Ular santai itu tuh tapi Ular piton. iya sih itu sama santai sama aja, Bok. Ular jali mau. Bukan. Kali. Kok bisa jenis jali? Aduh. Saya tidak mungkin salah. Piton namanya, nama latinnya. Aduh. Terus dibungkus. Tapi Dibungkus mau itu tapi. Ini belum dikubur ya, mau dikubur ya? belum sempat karena darah dari kaki suami saya terus keluar. Aduh. Kan, benar kan, Tabib? Saya nggak mungkin salah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Itu penuh dengan racun itu kaki saya, Tabib. Kau pegang. Ini benar-benar fatal ini. Aduh, gimana, Bib? Benar kan saya tidak salah? Kau diam terlebih dahulu. Ini ada kaki suami saya. Saya sudah melihat dan saya teliti di kaki kananmu itu memang tidak ada gigitan ular sama sekali. Kenapa ini sampai menghitam? Itu karena kau mengikat kakimu sebelah kanan itu begitu kencang, akhirnya aliran darah itu tidak masuk ke kaki bagian bawah, akhirnya menghitam seperti itu. Kenapa bisa bengkak? Karena ikatannya terlalu kencang, akhirnya darah terkumpul di sini. Sedangkan saya teliti gigitan ular tidak ada. Jika memang itu tergigit ular, pasti akan membusuk dan ada bintik-bintik berwarna berbeda dengan kulitmu. Yang benar, Bib. Jangan bercanda. Bukan masalah bercanda, ini karena kau salah mengambil keputusan yang tergigit ini. Sebenarnya langkahnya benar kalau emang itu gigit ular, tapi yang kegigit kaki kirinya kan, Tabib. Tapi ini menghitam karena racun ular. Tuan Itu Tabib. menghitam karena ikatan di sini terlalu kencang, akhirnya yang di sini itu bengkak. Kamu bagaimana sih? Ini bengkak dan ketika sudah seperti itu, mau kalian potong kecil-kecil pun tidak akan terasa. Karena tidak ada darah yang masuk ke bawah. Kau malah potong seperti ini. Itu resikomu. Ini gimana, Bib? Saya salah, Bib.
Kamu bagaimana? Saya salah motong kaki. Lagi pula Istriku. ini juga bukan ular yang berbisa. Aduh. Ini gigitan ular piton yang tidak berpisah. Ini yang tidak digigit apa-apa. jadi? Iya. Aduh. Kaki saya. Kaki kamu sudah terlanjur dipotong. Nanti kamu bekerjanya susah. Astagfirullahaladzim. Ini juga Sambungin, tidak Bi. positif. Kaki saya tolong Ini- disambung Ini lagi. sudah 1 hari seperti itu ya tidak bisa. Aduh. Jadi mau bagaimanapun kau sudah mengambil keputusan seperti itu, kamu buntung. Bagaimana? Kaki saya hilang. Sudah diterima tidak boleh mempunyai kaki. Kaki saya hilang. Istriku. Ini gigitan ini nggak berbahaya. Ini tidak apa-apa. Kau oleskan dengan minyak saja. Itu lama-lama itu lukanya akan mengering. Paling gampang. Jadi ini habis digigit ular. Kaki kirimu yang tergigit ular, bukan kaki kananmu. Kaki kiri yang tergigit, malah kaki kanan yang dipotong. Bagaimana sih? Lalu, Aduh, kaki saya susah dan hilang. apakah tidak bisa disambung lagi? Tolong sambung kembali kaki Tidak saya, bisa. Pin. Tidak bisa. Aduh, kaki saya hilang. Untung. Aduh. Istriku. Saya tidak mau buntung. Tidak apa-apa. Buntungnya sendiri. Mungkin seperti ini ya, mungkin kamu yang terjadi di lokasi di tempat kejadian kamu panik mungkin ya. Nah, Saya panik. Refleks jadi potong saja. Nah, itu langsung ngiket gitu, asal ngiket gitu ya. Aduh. kau simpan. Itu dikubur dan disimpan. Kaki Sudah saya dibawa tolong di sambung pukul, kembali. Seperti ini. Nah, siapa namamu? Aduh, Ratin. Ratin. Begini, Bapak Ratin. Kaki saya buntung. Ini karena apa? Kau tahu? Ya buat pelajaran semuanya. Ya. Ketika kepanikan itu datang kepada dirimu, pasti akan membuat kacau semuanya. Iya, memang Sudah suami saya jelas-jelas. panik. Yang tergigit Kaki itu kaki saya sebelah kiri. Buntung. Tapi karena kepanikan itu, kalian mengacaukan pikiranmu, akhirnya mengambil keputusan yang salah, memotong sesuatu yang memang tidak bersalah. Lah, kaki kanan salah apa? Hanya kesalahan kepanikanmu saja di pikiranmu. Salah mengikat. Itu karena apa? Andai saja waktu kau tergigit, kau tenang, kau teliti, lalu kau lihat di mana titik yang tergigit. Sebenarnya membedakan gigitan ular berbisa dan tidak itu gampang. Biasanya kalau ular berbisa itu hanya 2 gigi. Oh ya. Titiknya ada Titik 2, iya. Karena biasanya racun itu ada di taring yang 2 itu. Sedangkan kini gigitan seperti gergaji seperti ini. Itu Aduh, berbisa. Saya istriku. perempuan, saya Kaki tidak tahu saya dengan pun hal-hal